Selamat datang pada pertemuan kelima. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang prinsip dan kriteria pengembangan ekowisata. Pengembangan ekowisata diartikan sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan tujuan untuk mendukung usaha-usaha pelestarian lingkungan alam dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk setempat. Kemudian unsur-unsur pengembangan ekowisata sini ada 5. Yang pertama adalah sumber daya alam, peninggalan sejarah dan budaya. Kedua, masyarakat. Ketiga, pendidikan. Keempat, pasar. Dan terakhir adalah ekonomi. Prinsip-prinsip ekowisata dalam pengembangan ekowisata adalah yang pertama konservasi, kedua pendidikan, ketiga ekonomi, keempat peran aktif masyarakat, dan terakhir adalah wisata. Dalam prinsip dan kriteria pengembangan ekowisata, sudah dicetuskan beberapa kriteria oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Indonesian Ecotourism Network atau INDECON, sehingga menghasilkan 7 prinsip dan kriteria pengembangan ekowisata. Yang pertama adalah prinsip konservasi alam dan lingkungan, kedua prinsip konservasi budaya, ketiga prinsip partisipasi masyarakat setempat, keempat prinsip ekonomi, kelima prinsip edukasi, keenam prinsip kemitraan, dan terakhir adalah aspek legalitas. Dalam pengembangan ekowisata, prinsip-prinsip yang harus dipelajari adalah yang pertama, bagaimana pengembangan ekowisata selalu menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, kegiatan ekowisata ini seharusnya mendukung upaya pelestarian alam dan kelestarian keanekaragaman hayati harus dipromosikan. Dan terakhir, harus ada tindakan pencegahan dan upaya meminimalisir dampak yang terjadi sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Kemudian bagaimana konsep pengembangan ekowisata? Ada 8 konsep pengembangan ekowisata. Yang pertama, pendidikan konservasi lingkungan. Kedua, pendapatan langsung untuk kawasan. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Keempat, penghasilan masyarakat. Kelima, menjaga keharmonisan dengan alam. Keenam, daya dukung lingkungan. Ketujuh, menjaga dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya. Terakhir adalah peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Nah, prinsip pengembangan ekowisata yang berbasis masyarakat dan konservasi itu ada 5. Yang pertama, keberlanjutan ekowisata dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kedua, pengembangan institusi masyarakat lokal dan kemitraan. Ketiga, ekonomi berbasis masyarakat. Keempat, prinsip edukasi. Dan terakhir adalah pengembangan dan penerapan site plan dan pengelolaan lokasi ekowisata. Aspek yang perlu diperhatikan pada strategi pengembangan ekowisata ada 8. Yang pertama, aspek perencanaan pembangunan. Kedua, aspek kelembagaan. Ketiga, aspek sarana dan prasarana. Keempat, aspek pengelolaan. Kelima, aspek pengusahaan. Keenam, aspek pemasaran. Ketujuh, aspek peran serta masyarakat. Dan terakhir adalah aspek penelitian dan pengembangan. Dalam mengembangkan ekowisata, di sini ada visi dan misi perencanaan nasional pengembangan ekowisata. Visinya adalah pertama, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Kedua, pemberdayaan masyarakat lokal. Misinya adalah yang pertama, konservasi alam. Kedua, pemberdayaan masyarakat dalam lapangan kerja dan ekonomi kerakyatan. Ketiga, penghasilan nasional, regional, lokal, serta berkeadilan. Strategi nasional pengembangan ekowisata itu ada 3. Yang pertama, strukturisasi kewilayahan berdasarkan ekosistem dan kesatuan pengelolaan. Kedua, pengembangan berkesinambungan ekosistem daratan dan perairan. Ketiga, meningkatkan kualitas dan fungsi pelestarian dalam kawasan hutan. Program nasional pengembangan ekowisata ada 5. Yang pertama, keterpaduan pemanfaatan dan pelestarian kawasan hutan sebagai produk ekowisata. Kedua, pengembangan ekowisata berkeadilan skala lokal, regional, dan nasional. Ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Keempat, keharmonisan masyarakat dan lingkungan. Kelima, pengembangan pemasaran terpadu. Terakhir ada tes formatif. Dan tes formatif ini
akan dibuat kelompok oleh para mahasiswa dan pertanyaan-pertanyaan akan dijawab dan kemudian akan didiskusikan pada pertemuan berikut. Terima kasih, kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya.